Dia pria baik, hanya saja kehidupannya yang membuat dia harus menjadi seorang penjahat. Aileen Sophie Alastar Dirgantara. Suara dentuman musik terdengar sangat keras. Lampu kelap-kelip menyala semakin membuat semua orang bersemangat untuk berjoget sambil diiringi oleh musik DJ dari seorang disc jockey yang bernama Xavier. Dari 6 meja yang ada meja yang nampak menonjol karena keempat pria tampan dengan jaket berlambang serigala yang memakai perisai khusus anggota gangster wilayah selatan duduk di meja tersebut. "Bos, lo kenapa?" tanya Ganta sambil mengisap zat nikotin hingga asap mengepul di udara. Laki-laki yang merasa namanya dipanggil mulai mendongak. Mata hitamnya menatap sahabatnya dengan tatapan khasnya yaitu dingin. Dia tidak menjawab, malah menatap saja. "Tuan Zargo menyuruh kita berlima sekolah di Diamond School dan harus menguasai sekolah di sana." Yang menjawab laki-laki di sampingnya Ganta. Dia Kaivandra. Kaivandra, laki-laki yang selalu memakai tindik hitam di telinganya. Dia ahli dalam bertarung, karena itulah dialah yang menjadi pelindung dari gangster yang bernama Carloza. Carloza adalah nama gangster wilayah selatan yang sangat terkenal di dunia hitam. Jika kalian melihat orang-orang dengan jaket hitam berlambang serigala, dapat dipastikan itu anggota Carloza. Sedangkan 5 pasukan intinya memakai jaket dengan memiliki gambar perisai dalam gambar serigala tersebut. Pembantaian, perdagangan narkoba, pembunuhan, bahkan masih banyak lagi pekerjaan gelap yang mereka lakukan untuk mendapatkan uang. Mereka melakukan kejahatan pastinya telah mendapatkan pelatihan, tentunya oleh tuan mereka yaitu Tuan Zargo sejak dari kecil. Seharusnya saat seusia 5 tahun mereka bermain dengan bahagia, tapi beda dengan mereka. Mereka harus bermain dengan darah dan juga senjata tajam. Iya, sejak kecil mereka dilatih untuk membunuh para bedebah. "Maksudnya gangster sekolah?" tanya Ganta sambil memainkan kartu bersama Raffaello. Dia sudah 2 kali kalah tapi tetap harus bermain. Kaivandra mengambil vodka dan meneguknya, setelah itu mengangguk sebagai jawaban. "Tapi kenapa tiba-tiba? Selama ini kita sekolah homeschooling." Ganta masih saja bertanya. Aish, dia harus mengetahui sampai ke akar-akarnya agar kebingungannya terjawab. "Si dodol, kan tadi Kaivandra udah bilang kita sekolah di sana karena harus menaklukkan gangster sekolah Diamond School." Kesal Raffaello, dia tidak bisa berkonsentrasi lagi dengan kartunya dan lebih baik pergi untuk mengurus peliharaannya yaitu Buana. Buana adalah buaya kecil yang masih umur beberapa bulan dan sangat imut. Hewan milik Raffaello itu suka sekali makan daging. "Lagi bahas apa nih? Serius banget?" tanya Xavier yang tiba-tiba ikut nimbrung dan duduk di dekat Raffaello. Dia yang sedang disjoki berhenti karena ingin nimbrung bersama keempat sahabatnya. "Elah, lo bau alkohol, nyet." Kesal Raffaello menjauh. "Biasa aja kali, gue cuma minum 5 gelas tadi." "Elah, santai aja." Pria itu merentangkan kedua tangannya di pinggir kursi. "Santai-santai pala lu, gue gak suka bau alkohol," sentak Raffaello. Xavier malah tertawa. "Bukan," ucap Galaksi. Tiba-tiba berdiri membuat keempat sahabatnya mulai menatapnya. Laki-laki berambut hitam itu mengambil botol alkohol lalu memasukkannya ke bagian depan hoodie. "Bukan apa Gala?" tanya Kaivandra. "Itu tadi perkataan gue, masalah kita sekolah di Diamond School kali," saut Ganta. "Oh, terus bukan apa?"
Tuan Zargo memberikan kita satu kesempatan untuk merasakan jadi anak-anak remaja biasa. Keempat sahabat Gala terdiam seketika. Alisnya mengerut sesaat. Ia merasakan ada suara yang meneriaki namanya. Gala! Gala! Galaksi! Galaksi tersentak kaget saat merasakan tepukan pada pundaknya. Ia mengerjap dan baru menyadari jika ia sejak tadi melamun teringat kejadian 1 tahun lalu di mana tuan mereka atau ayah mereka yang telah mengurus mereka di organisasi hitam menyuruh mereka sekolah di Diamond School. Dan sekarang tahun pelajaran baru telah dimulai. Ini sudah 2 hari berlalu tapi mereka belum masuk kembali ke kelas baru karena 2 hari ini mereka ditugaskan untuk membantai gangster wilayah barat karena ketua gangster di sana belum mati. Dan misi mereka sudah selesai, sekarang mereka bisa bersekolah seperti biasa. Ketiga hari setelah tahun pelajaran baru dimulai, mereka sudah datang ke sekolah. Tuan Zargo ingin kelima anak-anaknya yang selama ini dia urus hidup seperti anak remaja biasa yang merasakan sekolah. Sejak kemarin lo terus aja ngelamun Gala. Waktu lo dikepung oleh elang dan bawahannya lo gak terluka. Tapi lo sering lengah 3 hari ini. Kenapa? Apa lo punya masalah? Tanya Xavier. Laki-laki dengan seragam dikeluarkan itu meletakkan tasnya di kursi tengah lalu membalikkan badannya menatap bosnya. Kelimanya kini sudah ada di kelas barunya dan tidak menyangka bisa satu kelas, yaitu IPA 1. Karena saat kelas 11 mereka berpisah. Xavier, percuma lo nanya, Gala gak akan jawab, saut Kaivandra. Xavier meringis, ia lupa Gala akan berbicara ketika penting aja. Dan itu pun hanya sedikit kata yang ia keluarkan. Kapan kita bisa pulang sekolah? Tanya Raffaello sambil menjatuhkan wajahnya ke atas meja disambut pukulan dari Xavier. Kita baru aja masuk, mana bisa pulang? Raffaello menyengir lalu tidur dengan boneka buaya yang ia bawa dari rumah. Wah, gue kangen Buana. Dia sendirian di markas, pasti kelaparan. Buaya lo gak akan kelaparan lagi. Kan tadi pagi Kaivandra udah kasih makan daging. Oh iya? Raffaello berbinar menatap Kaivandra yang tengah menatap Gala. Maaciu Kaivandra. Idih, jijik gue. Xavier membalikkan badannya pura-pura mual. Gue cabut, ucap Gala lalu pergi begitu saja. Padahal mereka baru saja sampai dan belum ada orang-orangnya yang datang. Mau kemana lo Gala? Tanya Xavier. Rooftop. Ikutlah. Gala membalikkan badannya menatap tajam ke 4 sahabatnya. Jangan ikut. Lalu dia pergi begitu saja. Anjir, tatapan Gala bikin bulu kuduk gue merinding, ucap Ganta. Gue juga anjir. Ketua gangster Carloza memang serem. Oh ya? Tanya Kaivandra menatap ketiga sahabatnya. Dia bukan menyeramkan, tapi kesepian. Bener banget Kaivandra, ujar Raffaello setuju. Kalian masih ingat cerita Tuan Zargo mengenai Gala? Ganta menatap ketiga temannya. Masih, katanya kedua orang tuanya membuang dia di tempat sampah. Dan sialnya, kedua orang tua Gala tuh masih hidup, malahan ada di negara ini, ucap Xavier. Rahangnya mengeras. Karena masih mengingat ketika Tuan Zargo menceritakan pada mereka dan juga Gala hanya diam saja setelah itu pergi. Tapi mereka tahu Gala terluka. Siapa? Lo tahu keluarga bajingan yang membuang Gala? Belum. Hidup Gala benar-benar misterius ya. Hidup dia sepertinya akan rumit karena dia terus mencari tahu tentang masa lalunya dan alasan kenapa dia dibuang. Bagi gue, jika kedua orang tua gue udah membuang gue, maka gue gak akan lagi cari mereka. Buat apa? Akan sangat menyakitkan bila kita bertemu kembali dengan mereka yang telah membuang kita. Lah, Raffaello, kan orang tua lo udah mati. Iya, lupa gue kan udah yatim piatu. Hehehe.
Sayang, di mana Princess? Tanya wanita berumur namun tampak cantik dengan mengenakan kerudung panjang duduk di dekat suaminya. Putri kesayangannya Bunda datang. Yang ditanya datang dari atas tangga lalu berjalan mendekati bundanya yang seperti biasa memberikan ciuman pada ayah dan bundanya. Bagaimana 2 hari pertama di kelas baru, Princess? Tanya sang kepala rumah tangga. Dia Arsaka Alastar Dirgantara. Usianya sekarang sudah 45 tahun, tapi aura ketampanannya tidak pernah memudar. Maaf ayah, baru tanya sekarang karena 2 hari ini ayah kerja lembur di perusahaan. Saka menatap putri kecilnya merasa bersalah. Tak apa ayah, Aileen baik-baik aja. Seperti biasa, tahun ini Aileen belajar dengan lancar seperti tahun sebelumnya ayah. Saka mengelus kepala putri kesayangannya dengan penuh sayang. Kalau ada yang macam-macam sama kamu, bilang sama ayah, jangan dipendem. Naam ayah. Seharusnya Alex dan Alan satu kelas dengan Aileen. Tapi kenapa mereka pisah kelas ayah? Tanya pria berumur 23 tahun yang mengenakan baju rumahan. Dia Kalandra Azam Alstar Dirgantara. Wali kelasnya Pak Malik yang menentukan murid kelas 12 masuk ke kelas yang mana. Dan ayah mana bisa seenaknya ikut campur urusan tersebut. Walaupun ayah bisa aja sih. Bisa sendiri mengubah daftar kelas IPA 1. Lagi pula tenang aja. Princess akan baik-baik aja. Bukan begitu Princess? Aileen mengangguk dan mulai makan menu sarapan pagi ini. Princess adalah nama panggilan yang disematkan keluarga Alastar untuk Aileen. Princess, hari ini abang gak kuliah. Abang antar kamu ke sekolah ya. Ucap Kalandra segera dibalas gelengan oleh Aileen. Aku mau naik mobil dan diantar sama ayah bang. Kok gitu? Kemarin kan Alex yang antar. Sekarang giliran abang dong. Ayah kan setiap hari Senin aja. Kesal Kalandra. Idih, mana bisa. Mulai hari ini setiap hari ayah yang harus antar Princess. Ucap Saka menatap sinis putra sulungnya. Kamu antar Alex dan Alan aja. Gak mau, kita berdua mau naik motor ayah. Saut Alex dengan cepat. Princess harus sama Al ayah. Princess harus sama ayah Al. Kalian ini jangan berdebat di meja makan bisa gak sih? Perintah Hera membuat mereka terdiam seketika dan menunduk. Contoh Karlista, dia makan dengan tenang tanpa berbicara sedikit pun sejak tadi. Semua seketika menatap wanita berkerudung coklat yang makan dengan tenang sambil menunduk. Carly diam karena gak mood kuliah hari ini bun, yang menjawab Kalandra. Loh kenapa? Dosennya killer. Kan udah terbiasa ngadepin Pak Guntur. Kenapa malah gak mood gitu kak? Alex bertanya menatap kakak cantiknya yang merasa tidak ada nafsu makan. Tapi tetap makan, karena itu buatan bunda mereka. Gak ada, Carly udah kenyang. Bunda, ayah, Carly mau pergi kuliah dulu. Karlista menyalami tangan kedua orang tuanya lalu mencium pipi mereka setelah itu pergi. Mas, ada apa dengan Carly? Putri kita itu bertengkar dengan tunangannya kah? Apa dia curhat sama kamu? Enggak, kan cewek suka curhatnya sama cewek lagi, bukan pria. Hera berdecak kesal menatap suaminya. Loh sayang, kenapa tatapan kamu kesal sama Mas? Masalah apa? Masalah karena gak pekaan sama Karlista. Gak peka gimana? Bingung Saka. Hera malah diam enggan menatap suaminya. Jangan ngambek gitu dong sayang. Saka mulai mengambil tangan istrinya lalu mengecupnya beberapa kali. Susul Carly sekarang. Sepertinya dia ada masalah sama tunangannya. Oke, Al, hari ini Princess kamu yang antar. Ayah akan susul adikmu. Siap ayah, seru Kalandras dengan semangat. Saka mencium bibir istrinya lalu mengecup pipi anaknya satu persatu setelah itu pergi. Aish, setiap perkataan Hera adalah perintah untuk Saka dan ayah dari 5 anak itu tidak bisa menolaknya.
Perpustakaan adalah tempat yang membuat Aileen tenang. Dia seperti biasa berada di pojok tengah membaca novel romantis yang mengisahkan sepasang dua anak manusia yang saling mencintai. Namun, di cerita tersebut tokoh pendukungnya meninggal dunia. Padahal tokoh prianya sangat ia sukai, melebihi tokoh utama pria. Kok endingnya sad? Pekiknya tak percaya. Air mata di balik cadar pun membasahi pipinya. Ia 2 hari berada di perpustakaan dan hari ketiga akhirnya bisa tamat membaca cerita dengan judul Rintik Hujan. Tapi endingnya sungguh tidak terduga. Dasar autor nggak tahu diri. Kalau tokoh pendukung seperti Bintang kenapa bisa mati di akhir cerita? Kenapa setiap novel yang aku sukai harus berakhir dengan jalan tengah, yaitu mati? Bintang mencintai Airin. Kalaupun mereka tidak bisa bersama, kenapa Bintang harus mati, ha? Aileen Sophie Alastardir Gantara. Gadis berumur 18 tahun, menangis sambil meremas novel dalam genggamannya dengan kuat sebagai pelampiasan emosinya. Astagfirullahalazim, lagi-lagi aku marah-marah gak jelas karena terbawa alur cerita. Gumamnya mengusap air matanya dengan kasar. Aileen memang penyuka novel, bahkan satu novel dengan 500 halaman bisa ia tamatkan seharian. Jika cerita novelnya memiliki alur bagus dan yang terpenting ada tokoh prianya yang harus dingin dan pemberani. Tapi cerita Rintik Hujan pemeran utamanya tidak ia sukai dan malah pemeran pendukung yang ia sukai, yaitu Bintang. Pria yang tulus mencintai Airin, tapi gadis itu malah mencintai Nata. Seharusnya Bintang gak meninggal. Ini autor benar-benar benci pemeran pendukung apa gimana? Masa Bintang rela mati hanya demi meminum racun dari Airin untuk membuktikan cintanya? Hah, pemeran wanita di sini juga benar-benar terobsesi ingin memiliki Nata. Padahal dia tukang selingkuh. Sudah jelas-jelas Bintang lebih tulus mencintai Airin. Aileen terus saja berteriak sampai akhirnya dari depan ada buku yang menimpuk kepalanya. Duk, diam, ini perpustakaan. Kalau mau berisik, keluar. Aileen meringis lalu meminta maaf. Dia menyimpan kembali novel dengan cover Rintik Hujan serta 2 orang di bawahnya yang tengah menatap langit. Seharusnya endingnya gak gini, aku nyesel baca novel lagi. Perkataan itu entah keberapa kali Aileen katakan dan dia selalu langgar karena ujung-ujungnya dia selalu membaca novel kembali. Ia berdiri lalu keluar dari perpustakaan dengan wajah lesunya. Aileen benar-benar tidak mood pergi ke kelas. Niatnya setelah 10 menit di perpustakaan ingin mendapatkan novel Rintik Hujan malah seperti ini. Bruk, kalau jalan itu pakai mata dong, malah main tabrak aja, teriaknya dengan marah. Padahal Aileen yang salah karena ketika dia berbalik ke kiri tidak melihat ke depan. Ia mendongak dan tatapannya bertemu dengan laki-laki berseragam sama dengannya, tengah menatapnya selama beberapa detik sampai akhirnya dia menarik tangannya. Ikut gue. Lepas. Aileen berusaha melepaskan tangan kirinya yang ditarik oleh Galaksi. Hei, kamu mau bawa aku kemana? Jangan tarik-tarik tangan aku. Lepas enggak? Atau aku teriak nih? Ya, laki-laki yang 3 hari lalu ia temui di tengah malam waktu itu. Sekarang sedang membawanya entah kemana. Untung aja, Aileen memakai handsock dan kulit tangannya tidak bersentuhan dengan laki-laki itu. Gala menyentakkan tangan Aileen. Tatapan tajamnya menatap koridor yang sepi dan ia akhirnya membuka tudung hoodie hitamnya yang sejak tadi menutupi wajah tampannya. Minggir, aku gak mau berurusan dengan laki-laki tampan. Desis Aileen sambil menatap ke sekeliling takut dilihat oleh murid lain. Galaksi memang tampan, iya. Lihatlah, garis rahangnya yang tegas, hidungnya mancung, rambut hitam yang sedikit pirang dan wajahnya keturunan Amerika. Bibirnya tipis dan berwarna. Dia memiliki banyak fans di sekolah Diamond School.
Bahkan versinya mengalahkan kedua kakak kembarnya. Aileen berusaha pergi, namun Gala menahannya. Lupakan kejadian malam itu, Aileen Sophie. Kedua mata di balik cadar Aileen melebar seketika. Kamu tahu namaku? Gala tidak menjawab. Mana mungkin aku melupakan kejadian 3 hari lalu di mana saat malam itu kamu berkelahi mengalahkan banyak orang dan hampir membunuh orang, Gala. Aileen mana mungkin tidak tahu laki-laki di depannya ini. Galaxy adalah gangster sekolah. Itu rumor yang sering Aileen dengar dari teman-temannya. Tapi jika di luar sekolah, ia mana tahu. Tapi tunggu. Ketua gangster wilayah barat. Tunggu. Kemarin aku sempat mendengar berita jika para polisi menemukan ketua gangster yang selama ini mereka cari dan wajahnya sama persis seperti yang ingin kamu bunuh malam itu. Apakah... Aileen menutup mulutnya tak percaya, membuat Gala menyeringai. Gue ketua gangster Carloza, dan ya, gue yang membunuh pria yang lo maksud. Jadi kalau lo mau aman, lo harus diam. Identitas gangster Carloza sangat dirahasiakan dan setiap ada misi pun mereka harus memakai masker agar wajah mereka tidak sampai dicurigai oleh polisi ataupun detektif. Atau Gala mendekat, namun segera Aileen mundur untuk menjaga jarak darinya. Lo akan kena imbasnya, Aileen, atau bisa lo juga ikutan mati. Entah itu hari ini, besok, atau besoknya lagi. Dan saat itu juga wajah di balik cadar Aileen menjadi pucat pasi. Galaxy, teman sekelasnya, ternyata ketua gangster. Bersambung.